Shalom, selamat malam Oma Opa, Ibu Bapa, serta sahabat PKLU di mana saja berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam program acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Pada malam hari ini, tanggal 9 Januari 2024. Perkenalkan, nama saya Ibu Elsie Shirley Tumundo, anggota PKLU Jemaat GPIB Harapan Kasih Bekasi. Salam sejahtera sahabat SPMAB di mana saja berada. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya ketika diminta untuk membaca firman Tuhan bagi saudara sekalian bersama saya Ibu Elsie Shirley Tumundo, anggota PKLU Jemaat GPIB Harapan Kasih Bekasi. Nama Yesus berkumandang di segala dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Saya undang sahabat SPMAB untuk menyatukan hati, pikiran kita dalam doa dan bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membaca firman-Mu. Tolong Tuhan kami untuk dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti, kami mampu memahami, dan kami juga mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab Keluaran 5 ayat 10 sampai 18. Maka para penggerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan penggerah-penggerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu penggerah-penggerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepadamu, hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku yang bersalah." Tetapi ia berkata,
pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kami serahkan. Renungan malam Selasa tanggal 9 2024, minggu pertama sesudah Epifani. Keluaran 5 ayat 10 sampai 18. Nama Yesus berkumandang. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Firaun tetap keras hati, bahkan semakin menjadi emosi dirinya ketika mendengar nama Tuhan Allah Israel itu. Israel lebih memilih untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan dibandingkan menurut titah Firaun. Kebencian kepada nama Tuhan membuat Firaun semakin menekan dan memaksa pekerja-pekerja Israel bekerja lebih berat. Awalnya para mandor datang ke Firaun meminta pertolongan dan keadilan, namun yang mereka dapati sebaliknya. Firaun lebih keras, bahkan dengan kuasanya memaksa pekerja-pekerja Ibrani itu bekerja dengan pekerjaan tambahan, memungut jerami sebagai bahan. Campuran pembuatan batu bata yang sebelumnya mereka hanya fokus membuat batu bata dengan material yang telah disediakan. Firaun mencaci para pekerja dengan sebutan pemalas untuk melampiaskan amarahnya karena dia merasa yang disebutkan orang Israel itu seolah lebih besar kuasa daripadanya, lalu lebih ditakuti dan lebih ditaati. Kerja paksa dengan beban bertambah serta hasil yang harus sama tidak boleh berkurang, membawa penderitaan lagi bagi bangsa Israel ini. Mengenal dan membawa nama Tuhan dalam relasi kehidupan kita sering mengakibatkan berbagai resiko. Bisa jadi ada yang tak senang mendengar nama Yesus yang disebutkan dan bahkan dimuliakan. Berbagai alasan bahkan celaan bagi umat percaya di saat beribadah membawa dampak pada perilaku diskriminatif dalam kehidupan identitas sebagai umatnya, penuh dengan risiko, termasuk juga terhadap pekerjaan, rumah tangga, bahkan persekutuan gereja. Sejauh mana kita bertambah dan tetap setia menghadapi risiko semua sebagai muridnya, risiko karir, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Nama Tuhan hendaknya terus mewarnai semua aktivitas hidup kita yang memancarkan terang keselamatan Tuhan. Mari beristirahat dengan bersyukur bahwa nama Tuhan bergema dalam kesaksian hidup kita. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap, langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkumandang dan abadi cemerlang. Yesus kaulah surya rahmat, kau kobarkan hatiku.
Setelah membaca firman Tuhan, kembali kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih atas pimpinan kuasa-Mu, sehingga kami sudah bisa membaca firman-Mu. Biarlah kita semua boleh mengingatkan kami semua supaya rajin membaca firman-Mu, sehingga kami SPMAB mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dalam pekerjaan kehidupan kami. Amin. Oma Opa PKLU, salam sehat, sampai jumpa.